Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulun nabi qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di siang hari ini alhamdulillah Allah kembali memudahkan kita untuk belajar bersama mengenal tentang sejarah ringkas kehidupan manusia termulia di muka bumi ini, yaitu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam pembicaraan seputar peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun keempat Hijriah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi di dalam Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah. Kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun keempat Hijriah. Tentunya dari rangkaian-rangkaian kejadian itu atau beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun itu, tentunya tidak lepas adanya khilaf atau perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Akan tetapi perselisihan yang terjadi di antara mereka tidak ada masalah. Hanya sekedar perselisihan antara tahun. Kadang ada yang mengatakan kejadian ini terjadi di tahun keempat Hijriah, ada juga kadang yang mengatakan tahun kelima Hijriah. Yang penting kejadian itu terjadi, intinya begitu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu terakhir yang kita bahas adalah perang Dzatur Riqa, yang mana pada saat perang ini para sahabat ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in harus membalut kaki mereka karena pengaruh jauhnya perjalanan dan panasnya dataran yang mereka injak, sehingga menyebabkan sakitnya kaki-kaki mereka, telapak kaki mereka. Dan agar tetap bisa kuat berjalan dan tidak semakin parah sakitnya, maka diberilah kain atau sobekan-sobekan kain yang diikatkan kepada kaki-kaki mereka untuk menahan panasnya padang pasir yang mereka lalui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kejadian berikutnya, kejadian yang ke-9 insyaallah, kata Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, wa kaifa salatul khawfi, yaitu Nabi yang mulia SAW di tahun ke-4 Hijriah ini diajarkan atau diajari oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tata cara salat khauf. Di sini kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ay anna ta'liman nabi sallallahu alaihi wasallam
kaifiyata salatil khawfi kana fi hadhil ghazwah. Bahwasannya pengajaran Nabi tentang tata cara salat khauf itu terjadi pada perang ini, yaitu perang Dzat Ar-Riqa. Kemudian disebutkan di dalam syarah yang lainnya oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwasanya ta'limu an-nabi salat al-khauf, pengajaran Nabi diajari tentang tata cara salat khauf, ya, atau ada syariat salat khauf dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat di saat keadaan genting, bertempur dengan musuh, atau di saat dalam peperangan atau dalam keadaan-keadaan yang mencekam. Maka di dalam syariat kita ada salat khauf, salat di saat terjadi sesuatu yang menakutkan, bahkan cenderung akan membahayakan diri kita kalau kita sampai teledor. Kemudian kata beliau, wa kanat fi ghazwati dzati riqa' 'inda jama'atin min ahli al-'ilm, dan peperangan ini terjadi pengajaran salat khauf kepada Nabi ini terjadi pada saat perang Dzatur Riqa', dan ini menurut sebagian kalangan ahlul ilm. Wa kanat 'inda akharin fi ghazwati Usfan ba'da al-Khandaq fi as-sanati al-khamisah. Namun sebagian ahli sejarah yang lainnya, ya, dari kalangan ahlul ilmi, mereka mengatakan bahwasannya tentang diajarinya Nabi salat khauf ini, ya, atau pengajaran salat khauf kepada Nabi yang mulia SAW ini pada perang Usfan. Ada namanya perang Usfan, dan perang ini terjadi setelah perang Khandaq yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, yang insyaallah taala akan kita bahas bersama pada saatnya nanti. Dan kata beliau, wa huwa alladhi ikhtarahu Ibnul Qayyim rahimahullah taala, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala mengatakan bahwasanya pengajaran salat khauf ini, tentang masalah syariat salat khauf ini, turun pada tahun ke-5 Hijriah, ya, pada perang Usfan. Kemudian Syekh Abdul Razak melanjutkan syarah beliau, qala Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, hakadha qala Ibnu Ishaq wa jama'atun min ahli siyar. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq, ya, dan sekelompok dari kalangan ahli sejarah. Sekelompok dari kalangan ahli sejarah atau ahli sirah wal maghazi, ahli sirah, ahli peperangan, fi tarikhi hadhil ghazwah, ya, tentang sejarah perang ini. Wa huwa mushkilun jiddan, kata beliau, dan ini sangat, ya, rancu atau bermasalah. Fa innahu qad sahha anna al-musyrikin habasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Khandaq an salatil asri hatta ghabatis syams. Sesungguhnya yang telah sahih dari ahli sejarah bahwasanya pada saat itu orang-orang musyrikin menahan Nabi yang mulia SAW pada hari Khandaq dari salat asar. Jadi betul-betul keadaannya sangat genting, sehingga Nabi yang mulia SAW tertahan dari melaksanakan salat asar tepat pada waktunya. Hatta ghabatis syams, hingga matahari pun terbenam. Belum sempat salat asar karena demikian genting keadaannya. Wadhahir anna awwala salatin shallaha lil khaufi bi Usfan. Dan yang nampak, kata beliau, bahwasannya salat pertama kali salat khauf yang dilakukan oleh Nabi yang mulia SAW adalah pada saat terjadi perang Usfan. Kama fi hadisin sahahahu Tirmidzi, sebagaimana hadis yang disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Wa sahha annahu shallaha bi dzatir riqa', dan telah sahih pula bahwasanya beliau melakukan salat itu pada saat peperangan Dzatur Riqa'. Fa'ulima annaha ba'da
Usfan, dan ketahui bahwasannya Nabi yang mulia SAW melakukan sholat khauf itu ya setelah wa ulima annaha, bahwasannya dan telah diketahui bahwasannya perang Dzatur Riqa itu setelah perang Usfan. Wala khilafa anna ghazwata Usfan ba'dal Khandaq, dan tidak ada perselisihan di kalangan ahli ilm bahwasanya perang Usfan itu terjadi setelah perang Khandaq. Wa yu'ayyiduhu an Abu Hurairah wa Abu Musa syahida Dzatar Riqa, dan yang menguatkan pendapat ini adalah bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala an dan Abu Musa al-Asy'ari, mereka keduanya hadir pada saat perang Dzat ar-Riqa. Namun pada saat perang tersebut Nabi yang mulia SAW tidak melaksanakan sholat khauf, karena pada saat perang Dzatur Riqa itu terjadi tidak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat khauf. Maka yang zahir adalah sebagaimana yang dipilih oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, bahwasannya ta'lim an-nabi sholatil khauf, pengajaran sholat khauf kepada Nabi yang mulia SAW, atau munculnya syariat sholat khauf itu pada saat perang Usfan, dan perang ini terjadi setelah perang Khandaq pada tahun kelima Hijriyah, yang nanti akan kita bahas biidnillahi azza wa jal. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian berikutnya wal qasru ay qasrus salat ar-rubaiyah. Peristiwa berikutnya pada tahun keempat Hijriah ini adalah turunnya syariat qasar salat. Salat yang 4 rakaat dikosor, diringkas menjadi 2 rakaat. Ya, dan ini tentunya fis safar, ya, turunnya syariat meringkas salat atau mengkosor salat di waktu safar. Ya. Dan ini disebutkan oleh sejumlah kalangan penulis tentang kejadian-kejadian yang terjadi dalam sirah atau perjalanan hidup Nabi yang mulia SAW di tahun yang keempat. Wa dzakarahu ghairuhum qabla hadza wa risa fil akhbar al marwiyyah syai'un ya'dudu hadha al qawl aw dzak fa ta'yinu sanatin duna ghairiha fi qasri shalah fi safar la yasbutu fihi syai'. Namun kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, tidak ada satupun hadis yang valid tentang tanggal atau tahunnya turunnya syariat bolehnya mengqasar salat ketika safar. Kata Syekh Abdul Razak, wal qasru ay qasru sholati rubaiyah numi, ya, pengkosoran salat rubaiyah numi ay rufi'a wa nuqila an, ya, telah dinukil riwayat pelaksanaan salat qasar ini pada atau turunnya syariat bolehnya mengqasar salat di saat safar adalah pada tahun keempat Hijriyah. Nukila anhu salawatullahi wa salamu alaihi fi hawadisis sanatir rabi'ah, dan telah dinukil dari para sahabat beliau radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi yang mulia SAW melaksanakan qasar salat pada kejadian-kejadian di tahun keempat Hijriyah. Qala Ibnul Atsir, Al-Imam Ibnul Atsir mengatakan, wa qila fiha inna fiha ya'ni as-sanatar rabi'ah qusiratis shalah. Ibnu Al-Atsir mengatakan bahwasannya pada tahun keempat Hijriah inilah qusiratis shalah, salat itu mulai disyariatkan untuk dikosor, dibolehkan untuk mengkosor salat di saat safar. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ini menuju tempat peperangan adalah safar. Kemudian wa nuzul ayatil hijab. Kemudian kejadian berikutnya di tahun keempat Hijriah ini adalah turunnya ayatul hijab. Turun ayat yang berkaitan dengan masalah hijab. Qala Ibnu Katsir fil fusul,
Al-Imam Ibnu Katsir di dalam buku beliau Al-Fusul fi Siratir Rasul, dalam buku Al-Fusul fi Siratir Rasul beliau mengatakan wala khilafa annahu nazala sabihata dukhulihi sallallahu alaihi wasallam bi Zainab binti Jahsh. Dan tidak ada perselisihan di kalangan ahlul ilmi bahwasannya ayatul hijab ini turun pada waktu pagi hari ketika Rasulullah SAW telah berkumpul dengan Zainab bintu Jahsh. Wa fi waqti dukhulihi biha khilafun taqaddamatil isyaratu ilaih. Hanya saja waktu berkumpulnya Nabi dengan Zainab bintu Jahsh ini terdapat perselisihan di kalangan ahlul ilmi sebagaimana yang telah diisyaratkan dahulu, kata beliau. Tentang masalah ayatul hijab. Dan berkumpulnya Nabi dengan Zainab bintu Jahsh ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan Nabi mulai berkumpul dengan Zainab bintu Jahsh ini pada tahun ke-4 Hijriah dan disitulah turun ayatul hijab. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Nabi berkumpul dengan Zainab bintu Jahsh radhiyallahu taala anha itu pada tahun sebelumnya, yaitu tahun ke-3 Hijriah. Namun ada juga yang mengatakan pada tahun ke-5 Hijriah. Jadi antara tahun ke-3, ke-4, ke-5. Dari sini tidak bisa kita pastikan atau tidak bisa dipastikan bahwasanya ayatul hijab itu turun pada tahun ke-4 Hijriah. Namun yang dipegang atau yang dirojihkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, zahirnya bahwasanya ayatul hijab yang nampak bagi beliau bahwasanya ayatul hijab ini turun pada tahun ke-4 Hijriah. Kemudian kejadian berikutnya, nuzul ayatit tayammum. Pada tahun ke-4 Hijriah ini juga turunlah ayat tentang syariat tayammum. Kana fi hadhihi sanati aidan. Jadi syariat tayamum itu turun di tahun ke-4 Hijriah ini pula. Wa sababun nuzuliha, adapun sebab turunnya ayat tentang tayamum ini adalah dhaya'u aqdi Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ayat tentang tayamum ini turun sebabnya adalah hilangnya kalungnya Aisyah radhiyallahu taala anha fi ba'dil ghazawat, di sebagian peperangan, di salah satu peperangan. Qila fi sanati rabi'ah, ada yang mengatakan ini terjadi pada tahun ke-4 Hijriah, yaitu hilangnya kalung ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kama huwa ikhtiyarun nadhim rahimahullah, dan ini sebagaimana yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullahu taala. Jadi ayat tayamum turun pada tahun ke-4 Hijriah. Wa qila ba'da dzalika fi isri ghazwati Bani Mustalik. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwasannya ayat tayamum ini turun setelah perang Bani Mustalik. Setelah perang Bani Mustalik. Ayat tayamum ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ada di dalam surat Al-Maidah. Ada di dalam surat Al-Maidah. Selanjutnya kejadian ke-13. Selanjutnya kejadian ke-13 dari rangkaian peristiwa yang terjadi pada tahun ke-4 Hijriah. Qila wa rajmuhu al-yahudiyaini. Dan pada tahun ke-4 Hijriah ini ada yang mengatakan terjadilah peristiwa atau kejadian perajaman yang dilakukan oleh Nabi yang mulia SAW kepada 2 orang Yahudi.
dua orang Yahudi. Kata beliau, ai wa mimma qil, termasuk yang dikatakan terjadi pada tahun keempat Hijriah. Innahu min hawadisis sanatir rabi'ah. Dan itu termasuk kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun keempat Hijriah. Apa itu? Rajmuhu sallallahu alaihi wasallam al-yahudiyain, yaitu bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu merajam, menghukum rajam kepada dua orang Yahudi. Ya. Rajam ini ma'asyiral muslimin adalah sebuah hukuman yang diterapkan kepada orang yang melakukan perbuatan zina, terbukti dia melakukan perbuatan zina atau mengaku dia telah melakukan perbuatan zina, dan keduanya ini adalah orang yang muhson. Muhson itu adalah orang yang telah menikah atau pernah menikah. Itu namanya muhson. Sehingga hukumannya tatkala dia melakukan perbuatan zina maka dia harus dirajam. Berbeda halnya kalau yang berzina itu adalah orang yang belum pernah menikah sama sekali, belum pernah berumah tangga, dia belum pernah ada ikatan pernikahan, ya, maka hukumannya berbeda. Maka dia dicambuk sebanyak 100 kali dan akan diasingkan dari daerahnya, ya, dibuang ibaratnya ke daerah yang lain, diasingkan selama 1 tahun. Setelah itu baru dia boleh kembali ke tempat kehidupannya semula atau ke masyarakatnya. Kemudian qala Ibnu al-Asir, Al-Imam Ibnu al-Asir mengatakan, wa fiha rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yahudi wal yahudi wal qissatu ma'rufah. Dan pada tahun keempat Hijriah ini Nabi yang mulia SAW merajam seorang Yahudi laki-laki dan seorang Yahudi wanita. Wal qissatul ma'rufah, dan kisahnya ini telah dikenal, ya, telah ma'ruf, dikenal oleh banyak orang. Waqad rawahul Bukhari wa Muslim, al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan min hadis Abdullah bin Umar, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi yahudiyyin wa yahudiyya qad zanaya, bahwasannya pernah didatangkan, dihadirkan di hadapan Nabi yang mulia sallallahu seorang Yahudi laki-laki dan seorang Yahudi perempuan, qad zanaya, dan keduanya telah melakukan perbuatan nista, perbuatan zina. Zina ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah perbuatan keji yang dilarang oleh syariat Islam atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan pernah kalian mendekati perbuatan zina, dekat-dekat saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, dan seburuk-buruknya atau sejelek-jeleknya jalan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita berhati-hati dan berusaha untuk mengikuti setiap petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala zina itu dilarang, segala sesuatu yang dapat mengarahkan kepada perbuatan zina pun dilarang. Para ulama membahasakannya dengan istilah muqaddimat, pendahuluan-pendahuluan. Ya. Endingnya, puncaknya adalah dengan berbuat zina. Makanya kenapa pacaran itu dilarang dalam syariat agama Islam dan tidak ada istilah pacaran Islami, jemaah. Di dalam Islam, ya, Islam mengatur bagaimana cara kita, ya, mencintai wanita yang, ya, tidak ada hubungan dengan kita. Ya, caranya adalah dengan menikah, sehingga akan timbul kecintaan, rasa sayang, ya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, kata Allah. Allah menjadikan dengan pernikahan itu kasih sayang, ya, cinta kasih, ya, dan rasa sayang satu dengan yang lainnya. Maka menyayangi dengan tanpa adanya sebuah ikatan suci itu dilarang di dalam syariat agama Islam, dan banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Tatkala ini dilanggar, maka sudah bisa dipastikan akan muncul kemaksiatan-kemaksiatan.
ya, sebuah perintah dilanggar, maka akan muncul pelanggaran yang lainnya. Islam melarang seseorang untuk berpacaran, maka hendaknya kita menerima syariat itu dengan sebaik-baiknya dan tidak melakukan pacaran kalau kita ya cinta atau kita maksudnya ingin atau suka terhadap seseorang ya, dari kabar yang kita dengar misalkan, atau secara tidak sengaja kita pernah melihat dia ya, dan kita berusaha memalingkan pandangan kita, kemudian kita cari informasi tentang dia, cocok, kita datangi walinya dan kita meminta untuk nikah dengan anaknya. Dan itu pun kalau diizinkan oleh wali. Kalau tidak diizinkan, maka hendaknya kita bersabar dan kita memohon pertolongan kepada Allah akan memberikan jodoh yang terbaik kepada kita. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam itu sangat ya lengkap, komplit. Semuanya diatur di dalam agama Islam. Ini semuanya dengan tujuan untuk menjaga kehormatan seorang muslim, ya, untuk menjaga harga diri seorang muslim, ya, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Tatkala seseorang berpacaran, ya, berawal dari ucapan, kemudian ketemuan, kemudian akhirnya ya bergandengan tangan, bahkan waliyadzubillah ciuman, ya, dan ujung-ujungnya nanti pada akhirnya tatkala keduanya ya nafsu keduanya sudah memuncak, maka akhirnya terjadilah perbuatan zina. Kalau sudah terjadi perbuatan zina dan sampai hamil, ya, maka madaratnya juga besar. Ya, zina sendiri itu dilarang. Kalau sampai hamil pun, maka anak yang dikandung oleh wanita tersebut tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya atau kepada laki-laki yang menghamilinya. Ya, karena anak itu diakui dalam syariat apabila dari hubungan pernikahan. Kalau dari hasil zina, maka tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya, tapi kepada ibunya. Kalau ditanya siapa bapaknya, dia memang bapaknya. Tapi dalam syariat Islam tidak boleh dianggap ya diperlakukan ya, atau dalam syariat Islam bahwasanya si anak ini tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya, karena itu bukan ayah secara syar'i. Ya, demikian pula tatkala anaknya, seandainya anak yang terlahir itu perempuan, maka si ayah ini tidak berhak untuk menjadi wali bagi si anak. Ya, subhanallah, itu hukuman dari syariat ya atas orang-orang yang telah melanggar syariat tersebut. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kepada para bapak ya, para wali yang telah memiliki anak yang cukup umur, ya, apalagi kalau sudah meminta menikah, maka segera dinikahkan. Dan hendaknya orang tua juga berusaha untuk mencarikan jodoh yang terbaik bagi anaknya. Jangan dibiarkan dia mencari sendiri. Hendaknya mencarikan jodoh yang terbaik untuk anaknya. Ya, jodoh yang baik atau calon menantu yang baik adalah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang punya rasa takut kepada Allah, yang mau melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, tidak bermalas-malasan di dalam rumah dia, ya, atau tidak mengerjakan sholat di rumah, tapi sholat itu dikerjakan di masjidnya, ya. Jadi sholat itu dikerjakan di masjid bagi laki-laki, ya. Maka dari sini ya, kalau kita tahu dia adalah seorang laki-laki yang baik, yang taat dalam beragama, taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita hendaknya menikahkan dia dengan anak kita. Ya. Jangan sampai kita nikahkan anak kita dengan seseorang yang tidak bertakwa kepada Allah, tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, in ahabbaha akramaha. Kalau dia cinta kepada anak kita tersebut, maka dia akan memuliakan anak kita. Wa in karihaha lam yadhlimha. Tapi kalau seandainya dia benci kepada anak kita tersebut, setelah menikah tak kunjung tumbuh rasa cinta, benci dia, ya, bahkan berusaha dipertahankan tidak bisa, maka lam yadhlimha, dia tidak akan pernah berani untuk mendolimi anak Anda. Kenapa? Karena dia adalah seorang laki-laki yang bertakwa kepada Allah, memiliki rasa takut, dan dia tahu bahwasanya kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Maka dia tidak akan mendoliminya. Kalaulah dia mau menceraikannya, maka dia akan menceraikannya dengan cara yang baik, tanpa harus didahului dengan pertikaian, pertengkaran, ya, pemukulan dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu,
agar seseorang tidak terjerumus kepada perbuatan zina, maka Nabi kita yang mulia SAW memberikan tuntunan kepada kita agar kita berusaha untuk menjaga pandangan kita. Ya, para bapak, para laki-laki yang notabene kerjaannya di luar rumah, maka hendaknya kita berusaha untuk menjaga pandangan kita, karena kalau kita terbiasa mengumbar pandangan kita, maka yang terjadi satu, kalau kita sudah punya istri, kita tidak akan pernah bisa melihat kecantikan istri kita. Karena setan telah memfitnah hati kita. Yang kedua, kita tidak akan bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat istri yang telah memberikan kepada kita. Ya. Kemudian ditambah lagi ya, akan memicu cekcok dalam rumah tangga dan banyak hal. Serta ingatlah jamaah bahwasanya satu kemaksiatan itu akan menorehkan titik hitam di dalam hati kita. Tatkala kita terbiasa mengumbar pandangan kita, sehingga hati ini akan menjadi sakit karena banyaknya noda-noda hitam kemaksiatan di dalam hati kita, maka ini akan semakin menjerumuskan kita dalam perbuatan-perbuatan yang haram dan akan menjadi sebab celakanya kita nanti di akhirat. Ya, makanya ya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an agar kita ya yaghuddu min absarihim, ya, agar menundukkan pandangan-pandangan mereka. Ya, katakanlah pada orang-orang mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala, agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Demikian pula wanita mukminat, wanita-wanita ya mukminah, hendaknya mereka juga menundukkan pandangan mereka. Ya, kata ya dahulu pernah dikatakan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Maka mencegah untuk tidak melihat kepada wanita yang bukan mahram atau laki-laki yang bukan mahram kita itu lebih mudah daripada kita sudah terlanjur mengumbar pandangan kita, ya, kemudian kita berusaha untuk mengobati penyakit ya buruk tersebut. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waqad rawah al-Bukhari wa Muslim min hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan sungguh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan ya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi yahudiyyin wa yahudiyatin qad zanaya. Bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dihadirkan kepada beliau seorang Yahudi laki-laki dan Yahudi perempuan yang keduanya telah melakukan perbuatan zina. Fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta jaa Yahud. Kemudian pergilah Rasulullah berangkatlah Rasulullah sallallahu hingga datanglah seorang Yahudi faqal. Kemudian seorang Yahudi itu mengatakan, "Ma tajiduna fit Taurati ala man zana?" Apa yang kalian dapati dari kitab Taurat yang ada di tangan kalian terkait hukuman orang yang telah melakukan perbuatan zina? Qalu nusawwidu wujuhahuma wa nuhammiluhuma. Maka kata dia, kami akan menghitamkan wajah keduanya. Ya, wajahnya itu ya dilumuri ya dengan sesuatu yang hitam. Ya, dicoreng-coreng wajahnya. Nusawwid, ya, dikotori wajahnya. Wa nuhammiluhuma, dan kami akan mengarak keduanya. Ya, diarak keliling, ya, keliling kampung atau keliling gang begitu, diarak, dipermalukan. Wa nukhalif baina wujuhihima, dan kami coret-coret ya wajah keduanya dengan sesuatu. Wa yutafu bihima, dan mereka dikelilingkan, ya, diarak. Qala fa'tu bit Taurati in kuntum shadiqin. Kemudian Nabi meminta kepada mereka agar mendatangkan kitab Taurat agar ditunjukkan kepada Nabi yang mulia sallallahu sebagai bukti akan kejujuran mereka. In kuntum shadiqin, jika memang kalian adalah orang-orang yang jujur. Faja'u biha, lalu mereka mendatangkan kitab Taurat itu kepada Nabi. Faqara'uha, lantas mereka membacakan Taurat itu di hadapan Nabi. Hatta idza marru bi ayatir rajam, hingga tatkala mereka sampai atau melewati ayat tentang rajam. Wada al-fata alladhi yaqra'u yadahu ala ayatir rajam, kemudian tangannya ditutupkan pada ayat yang ada tuh tentang rincian hukum rajam, rincian hukum
orang yang melakukan perbuatan zina, yaitu ayat tentang ar-rajm ditutupkan. Ya. Wa qara'a ma baina yadayha, kemudian dia membaca ya tulisan yang ada di antara tangannya. Ya, selain yang ditutup ini dibaca. Ya, ayat ar-rajm ditutup dengan tangannya. Ya, biar enggak kebaca. Ya, kalau kebaca ketahuan. Dan mereka sebenarnya tidak ingin hukum ada anggota mereka, kelompok ada anggota mereka dari kalangan Yahudi tadi dihukum dengan rajam. Mereka tidak ingin. Makanya ditutupi, disembunyikan ayatul rajam. Ini curangnya mereka. Ya, ini sudah menjadi sifat langganan mereka. Yahudi dan Nasrani, ya, sifat mereka adalah ya sifat tidak amanah. Makanya kita tidak boleh ya menjadikan mereka sebagai teman dekat kita, ya, sebagai bentuk barok kita kepada mereka. Ya, kita hendaknya berwala hanya kepada orang-orang muslim, kepada saudara-saudara kita sesama muslim, tidak kepada orang kafir. Ya, termasuk Yahudi dan Nasrani. Wa qara'a ma baina yadayha, kemudian membaca yang ada di antara dua tangan yang tidak tertutupi. Wa ma wara'aha, dan kelanjutannya. Faqala lahu Abdullah ibn Salam. Kemudian Abdullah bin Salam, ya, beliau ini ya, orang Yahudi yang telah masuk Islam. Wa huwa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pada saat itu bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu isinya itu ada ayat rajam. Ya, dan dia memperhatikan ternyata ada kecurangan yang mereka lakukan. Kemudian Abdullah bin Salam berbisik kepada Nabi, "Murhu falyarfa yadah." Wahai Nabi, perintahkan kepada dia yang membaca Taurat itu agar mengangkat tangannya. Farafa'aha, lantas Nabi memerintahkan pada orang itu ya, untuk mengangkat tangannya. Kemudian begitu diangkat, fa idza tahtaha ayatir rajam, ternyata yang ada di bawah telapak tangan yang ditutupi tadi adalah ayat tentang rajam, hukum rajam. Fa amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sudah jelas dan mereka tidak bisa mengelak, ternyata ayat rajam itu juga ada di dalam kitab Taurat mereka, dijelaskan karena memang Taurat itu adalah kitab samawi, kitab dari langit, Allah turunkan, jadi isinya sama. Ya, ketika dalam syariat Islam ada rajam, di Taurat juga ada rajam. Kecuali kalau memang sudah ditahrif, sudah diganti atau dirubah oleh tangan-tangan jahat manusia, maka sudah tidak asli lagi kitab Taurat dan Injil tersebut. Berbeda dengan Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menjaganya sampai pada hari kiamat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra, yaitu Al-Quran, dan kami pula lah yang akan menjaganya. Makanya sebesar apapun usaha orang-orang kafir untuk berusaha memalsukan Al-Quran walau hanya satu huruf, tidak akan pernah bisa terjadi, karena Allah lah yang menjaganya, Allah lah yang melindunginya, dan Allah akan selalu menggagalkan usaha-usaha buruk mereka. Kemudian qala Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar mengatakan, kuntu fi man rajamahuma. Abdullah ibn Umar mengatakan, anaknya Umar, aku dulu ya termasuk orang yang melakukan rajam, ya, ikut melakukan hukum rajam kepada ya, dua orang Yahudi tadi. Falaqad ra'aituhu yaqiha minal hijarati bi nafsihi. Dan sungguh, kata Ibnu Umar, aku melihat ya, dia laki-laki yang Yahudi tadi, yaqiha, berusaha untuk melindungi si wanita ini yang dilempari batu, karena hukum rajam itu dilempari batu. Dia berusaha untuk melindungi wanita ini atau ya pasangannya berzina ini, ya, dilindungi, didekapnya, dihalang-halangi batu itu agar tidak sampai kepada badan si wanita tersebut, ya, binafsihi, dengan dirinya. Jadi dirinya jadikan sebagai tameng untuk wanita yang dicintainya tadi. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihatlah ya, kalau kita lihat dari sisi lain, demikianlah ya pengaruh cinta yang ada dalam diri seseorang, ya, padahal dia tahu bahwasannya apa yang ia lakukan itu juga sia-sia, ujung-ujungnya juga mati, tapi dia berusaha untuk membuktikan cintanya meskipun tidak ada faedahnya sama sekali. Ya, dia berusaha membuktikan cintanya kepada pasangannya tersebut dengan menjadikan dirinya sebagai tameng, ya, untuk melindungi ya hujan batu yang
atau lemparan-lemparan batu yang dilemparkan oleh para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain. Ujung-ujungnya keduanya akan mati. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa maulidus sibtir ridha al-Husain. Kemudian kejadian ke-14 ini adalah kejadian pada tahun ke-4 Hijriah yang poin ke-14, karena menurut Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi itu ada 14 peristiwa yang terjadi pada tahun ke-4 Hijriah ini. Maulidul Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ya, pada tahun ke-4 Hijriah ini pula lahirlah Husain bin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, dan Husain ini merupakan cucunya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, Husain ini merupakan cucunya cucu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Husain ini adiknya Hasan. Ali, ya, sebagaimana kita ketahui bersama, memiliki anak laki-laki yang bernama Hasan dan Husain. Dan keduanya ini sangat disayangi oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya. Sangat disayangi oleh Nabi, diajak oleh Nabi, ya, kadang ikut sholat dengan Nabi, ya, bahkan terkadang Nabi sujudnya lama sekali sehingga para sahabat terheran-heran, tumben ini Nabi kok lama sujudnya. Ternyata, ya, beliau punggung beliau sedang dinaiki oleh cucu beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Adapun saudaranya Hasan, ini adalah kakaknya, Husain ini adiknya. Ya, Hasan ini lahir pada tahun ke-3 Hijriah pada bulan Ramadan. Itu Hasan. Kalau Husain lahir pada tahun ke-4 Hijriah. Al-Husain ibnu Ali ibn Abi Talib ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf Al-Hashimi Abu Abdillah. Jadi kunyahnya adalah Abu Abdillah, sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatuh. Beliau ini adalah cucu Nabi dan kesayangannya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Husain. Qala Zubair wa ghairuhu, Zubair dan selainnya mengatakan wulida fi Sya'ban sanata arba'. Jadi Husain ini dilahirkan pada bulan Sya'ban tahun ke-4 Hijriyah. Ya, pada bulan Sya'ban tahun ke-4 Hijriyah. Kalau kita berpatokan dengan apa yang dikatakan oleh Az-Zubair dan selainnya ini, bahwasanya Husain dilahirkan pada tahun ke-4 Hijriah di bulan Sya'ban, dan kita tahu saudaranya yang bernama Hasan itu lahir pada bulan Ramadan tahun ke-3 Hijriah. Berarti jarak antara Hasan dan Husain ini kalau kita hitung, ya, dari Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu sudah 3 bulan. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 3 bulan. Kemudian ditambah dengan sampai bulan Sya'ban. Sya'ban ini adalah bulan mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, bulan ke-8. Bulan ke-8. Berarti 8 ditambah 3 kurang lebih 10 atau 11 bulan, ya. Perbedaan usia antara Hasan dan Husain. Berarti dari sini kita tahu kira-kira begitu mungkin umur, ya, Hasan umur sekian bulan, tidak lama kemudian hamil kembali, putri Nabi yang mulia SAW mengandung Husain, karena jarak keduanya tidak terpaut jauh, ya, kurang lebih 10 atau 11 bulan. Ya, kita tahu bahwasannya hamil itu 9 bulan 10 hari. Berarti, ya, usia 2 bulan kemudian adiknya atau Fatimah radhiyallahu taala anha kembali hamil. Ya. Ini menunjukkan, ya, betapa, ya, ini menunjukkan bahwasannya para sahabat ridwanullahu taala alaihim ajmain, ya, berusaha untuk mengamalkan sabda Nabi yang mulia sallallahu, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikailah wanita yang penyayang lagi memiliki banyak keturunan,
ya, karena aku nanti akan berbangga-banggaan di hadapan para nabi yang lain terhadap banyaknya umatku. Namun perlu digarisbawahi bahwasannya hendaknya kita juga memperhatikan ya kebutuhan pendidikan agama mereka. Ya, jangan sampai ya kita semangat untuk memiliki banyak anak tapi kita ya tidak memiliki tanggung jawab kepada mereka, tidak kita urusi dengan baik khususnya kebutuhan hati mereka. Ya, jadi betul-betul kita perhatikan yang menjadi kebutuhan hati mereka, kebutuhan jiwa mereka, dan ini yang paling utama. Kemudian kita juga hendaknya memperhatikan betul apa yang menjadi kebutuhan lahiriah mereka, badan mereka, agar mereka tidak terlantar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, waqil sanata sittin, namun ada juga yang mengatakan lahir pada tahun ke-6 Hijriah, wa qila sanata sab'in wa laysa bi syai'. Ada pula yang mengatakan Husain ini lahir pada tahun ke-7 Hijriah, namun ini pendapat yang jauh, terlalu jauh. Ya, kalau enggak 4, 6 Hijriah. Wal aqrab annahu fi sanati rabi'ah wa bi jazaman nadhim rahimahullahu taala. Namun kata Syekh Abdul Razak, yang lebih mendekati kepada kebenaran bahwasanya Husain ini memang lahir pada tahun ke-4 Hijriah, bukan tahun ke-6 Hijriah. Dan demikian pula yang telah ditegaskan oleh An-Nadhim, yaitu Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi di dalam buku beliau Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Ya. Maka kelahiran Husain ini pada antara tahun ke-4 atau tahun ke-6 Hijriah, dan ini merupakan pendapat jumhur pakar sejarah. Ya, kebanyakan pakar sejarah yang mengatakan demikian, antara tahun ke-4 ya atau tahun ke-6 Hijriah. Ya. Adapun kalau sampai tahun ke-7 Hijriah ini terlalu jauh ya, dan ini adalah pendapat yang sangat lemah. Bahkan ini telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, buku beliau yang cukup terkenal ya, namanya Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Kemudian tadi sudah saya katakan bahwasanya Husain ini merupakan saudara kandungnya Hasan, aban wa umman. Jadi ibunya Fatimah, ayahnya Ali, saudara kandung. Hadza wallahu taala alam bissawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali pada kesempatan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya, bagi diri saya pribadi dan juga bagi para jamaah sekalian. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di pekan depan biidznillah azza wajal. Ya, begitu nikmatnya kita duduk di dalam majlisul ilmi. Hadza wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.